atau disingkat dengan PIPS, namun dengan materi yang berbeda dari sebelumnya, di mana pelatihan Ibu Penggerak Sidina 2025 ini mengangkat tema. Kami juga seperti memberikan kesempatan volunteering menjadi fasilitator yang terjun langsung ke masyarakat, kesempatan menjadi digital creator, penulis, virtual assistant, dan lain-lain. Sidina Community merupakan pusat belajar bagi para perempuan tentang pendidikan, parenting, bisnis, dan pengembangan diri. Dengan harapan setiap wanita menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berdaya. Sidina Community merupakan komunitas nirlaba sebagai wadah pemberdayaan perempuan yang berada di bawah Sidina Corporation atau PT Sidina Sejahtera Abadi. Kami mengusung gerakan hashtag Ibu Penggerak dan hashtag berawal dari rumah untuk keluarga Indonesia yang lebih kuat, karena mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan fondasi keluarga yang kuat. Saat ini banyak permasalahan keluarga menjadi perhatian banyak pihak, seperti kasus kenakalan remaja, KDRT, kekerasan, narkoba, korupsi, kesehatan mental, dan lain-lain, yang semuanya berawal dari keluarga. Sehingga keluarga menjadi tumpuan dalam mengurangi permasalahan tersebut. Untuk itulah tahun 2025 ini, Sidina Community berencana untuk membuat pelatihan Ibu Penggerak Sidina atau disingkat dengan PIPS, namun dengan materi yang berbeda dari sebelumnya, di mana pelatihan Ibu Penggerak Sidina 2025 ini mengangkat tema dan gerakan tentang berawal dari keluarga. Kami juga turut memberikan dampak terhadap pengembangan diri, yaitu kolaborasi dengan sekolah dan corporate, seperti memberikan kesempatan volunteering menjadi fasilitator yang terjun langsung ke masyarakat, kesempatan menjadi digital creator, penulis, virtual assistant, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom sosialisasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Garuda Baru tahun 2026. Sebelumnya yang saya hormati eh, Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek. Yang saya hormati pula Profesor Dr. Ardi Findiartini, PhD, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdikti Saintek. Serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah hadir di Zoom pada siang hari ini. Bu Ibu, sebelum kita mulai sambutan ataupun arahan dari Bu Direktur, boleh saya sapa-sapa? Boleh tulis di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Adakah yang di daerah NTT yang insya Allah ada sekolah Garuda di daerah sana? Bekasi, oh mendung dan siap menyimak. Ada lagi, saya sendiri ada di Jakarta Timur, ibu-ibu. Wah, ada dari Ibu Rusmini, dari Bintaro. Jaktim siap. Oh, Sumatera, Alhamdulillah Sumatera ada, Bogor ada, Malang hadir, Balikpapan juga hadir ya Bu Ibu ya. Jateng juga hadir. Baik, Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu ataupun yang hadir bapak-bapak di sini, insya Allah seluruh Indonesia sudah hadir di Zoom siang hari ini. Untuk itu, marilah kita mendengar sambutan dan arahan dari Ibu Direktur Profesor Dr. Ardi Findiartini, PhD, kepada Bu Direktur, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Saya sebutkan ibunya terlebih dahulu, kayaknya ibunya lebih banyak ya daripada bapak-bapaknya Ah, yang siap. join Ibu di lebih pertemuan enak hari ini. disapa Profesor atau Bu 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 Titin Titin? saja. Nanti Oh, kalau baik, saya siap Bu dipanggil profesor, Titin. saya jadi ngajar nih Bu hari ini. Oh, siap. Kan profesor itu kan jabatan akademik ya. Biasanya nggak kalau Oke, ngajar di kampus. dipersilakan Ya, Ibu. ya terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Leni dan Bapak Ibu sekalian. Kesempatan untuk kami dari tim Sekolah Unggul Garuda nanti akan disampaikan lebih detail oleh Mbak Vira untuk bisa hadir di sesi yang diinisiasi oleh komunitas Dina untuk kami bisa menyampaikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Unggul Garuda Baru tahun 2026. Jadi, Bapak Ibu, Ibu Bapak sekalian, kami di Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif bertugas untuk mengelola SMA Unggul Garuda Baru ini dari substansi akademisnya, baik untuk kurikulumnya, kemudian juga untuk persiapan guru tenaga pendidikannya, substansinya terutama, dan juga untuk penerimaan peserta didik baru. Nah, kami berharap karena SMA Unggul Garuda Baru ini ditujukan untuk bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada putra-putri di seluruh Indonesia dengan prestasi akademik unggul. Kami berharap bisa mengetuk semua pintu ya, Bapak Ibu sekalian, sekolah, rumah yang saat ini ada putra-putri yang di kelas 9 atau yang sederajat yang berharap bisa meneruskan ke pendidikan di sekolah, terutama di sekolah berasrama yang tujuannya adalah untuk mengembangkan talenta di bidang STEM. Ibu Bapak sekalian, SMA Unggul Garuda Baru ini adalah suatu konsep pengembangan sekolah menengah atas berasrama dengan kurikulum yang nanti akan menerapkan kurikulum nasional dikuatkan dengan kurikulum internasional, pengembangan karakter dan juga penguatan STEM. Karena memang di SMA Unggul Garuda Baru ini akan menjadi unit kerja di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan tugas khususnya adalah memang menyiapkan talenta-talenta unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Jadi nanti kita akan melihat bahwa persyaratan umum dan khusus dari SM untuk calon peserta didik di SMA Unggul Garuda Baru ini, kami juga berharap bisa memberikan akses luas-luasnya kepada putra-putri, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang memiliki prestasi akademik baik, dan juga sekaligus untuk memberikan akses luas-luasnya pendidikan SMA yang unggul kepada keluarga yang memang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan. Jadi kami berharap bisa memberikan akses pendidikan untuk siapapun dengan motivasi yang kuat dan yang sudah menunjukkan prestasi akademik yang baik selama pendidikan di sekolah menengah pertama. Bapak Ibu sekalian, tentunya SMA Unggul Garuda Baru ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari manajemen talenta di tingkat nasional, dan kami berharap nantinya SMA Unggul Garuda Baru bisa mendorong dan memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi putra-putri Indonesia yang terbaik, yang nantinya akan difasilitasi untuk bisa melanjutkan pendidikan di bidang STEM juga di perguruan tinggi terbaik di luar dan di dalam negeri. Satu hal penting dalam penerimaan peserta didik baru kali ini adalah kami akan menerima 160 kali 4 ya Bapak Ibu. Jadi di satu sekolah di 4 lokasi saat ini akan dibuka di tahun 2026-2027, yaitu di Belitung Timur, di Kalimantan Utara, di Sulawesi Tenggara, dan juga di Nusa Tenggara Timur. Mengapa sih kok semuanya di luar Jawa dan Bali ya Bapak Ibu? Karena kembali lagi salah satu pilar penting yang dipenuhi dari SMA Unggul Garuda Baru ini adalah memberikan akses pendidikan berkualitas unggul kepada putra-putri di seluruh Indonesia. Jadi kami berharap bisa menyebarluaskan pendidikan unggul ini terutama untuk pengembangan talenta STEM di seluruh Indonesia. Jadi memang untuk Jawa dan Bali tidak menjadi fokus pengembangan SMA Unggul Garuda Baru saat ini. Bapak Ibu sekalian, ke depan akan dikembangkan 20 SMA Unggul Garuda Baru. Untuk tahun ini dibuka 4 SMA Unggul Garuda Baru, dan masing-masing sekolah akan terdiri dari 8 rombongan belajar. Satu rombongan belajarnya terdiri atas 20 orang. Jadi untuk satu sekolah diharapkan kami bisa nanti membersamai dan juga mendidik putra-putri terbaik ada sejumlah 160 orang. Jadi total 640 yang akan kita terima di tahun ajaran 2026-2027. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan siang hari ini kami berharap bisa membagikan informasi yang penting terkait dengan
persyaratan dan kriteria untuk calon peserta didik SMA Unggul Garuda Baru, dan nantinya kami berharap juga Bapak Ibu bisa menyebarluaskan informasi ini kepada lintas komunitas atau di komunitas Sidina, sehingga bisa memberikan informasi kepada calon putra-putri terbaik yang akan menjadi siswa di SMA Unggul Garuda Baru. Kami berharap bahwa setiap siapapun yang memiliki potensi akademik yang baik dan tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi dan seterusnya, itu bisa mendapatkan akses. Dan pertama, sebelum mendapatkan akses, tentunya perlu mendapatkan informasi yang adekuat terlebih dahulu tentang proses pendaftaran peserta didik di SMA Unggul Garuda Baru. Sampai hari ini, karena memang pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 5 Februari 2026 yang lalu, sudah ada sekitar 1.700 lebih calon peserta didik yang sudah login ke sistem pendaftaran, dan kami berharap nanti akan bertambah termasuk dari informasi yang disampaikan hari ini dan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang sudah diberikan agar kami bisa menyampaikan informasi penting ini, dan semoga bermanfaat dan semoga berkah juga untuk kita semua, karena hari ini kami sangat sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Bapak sekalian. Saya tutup dan saya mungkin mohon izin buka sesinya, kok malah ditutup sih ya, mohon maaf. Membuka sesi sosialisasi untuk penerimaan peserta didik baru di SMA Unggul Garuda Baru tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya kembalikan mungkin ke Bu Leni untuk nanti Bu Fira bisa menyampaikan lebih detail tentang kriteria, persyaratan, dan mungkin sneak peek ya Bapak Ibu, ngintip sedikit dan sekolahnya nanti akan seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti silahkan di 4 lokasi kami akan sampaikan sekolahnya bentuknya seperti apa. Saya bisa relate dengan ibu-ibu yang hadir di sini, pengen tahu juga ya sekolahnya nanti kayak gimana, anak saya nanti ditempatkan seperti apa dan seterusnya ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Bu Waalaikumsalam Leni. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin atas arahan dan sambutan serta pembukaan untuk sosialisasi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Titin bisa dipahami ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di Zoom siang hari ini. Dan diharapkan juga semoga Sekolah Garuda yang baru ini walaupun baru 4 tapi bisa membuat para murid-murid menjadi salah satu talenta-talenta terbaik di Indonesia. Baik, sebelumnya mari kita dengarkan dari paparan Ibu Vira Agustina, Ketua Tim dari Sekolah Garuda sendiri ya. Jadi biar Bapak Ibu tidak penasaran lagi nih Sekolah Garuda yang baru itu seperti apa yang akan disediakan untuk para talenta-talenta terbaik di Indonesia. Kepada Bu Vira Agustina sebagai Ketua Tim Sekolah Garuda dipersilahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Mbak Leni yang ini udah ketemu Mbak Leni dari Konsolnas kemarin ya Mbak Leni, dan sebetulnya mungkin kebetulan saya sebelumnya di BKHM ya. Jadi dengan Ibu-ibu Sidina mungkin beberapa sudah pernah ketemu ya sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Vira Agustina, Ketua Tim Sekolah Garuda di Ditjen Saintek, Dikti Saintek. Dan kali ini kami ingin menyampaikan dan sekaligus menginformasikan mengenai seleksi peserta didik baru PPDB, penerima peserta didik baru Sekolah Unggul Garuda Baru tahun 2026. Banyak barunya ya gitu. Nah, apa yang baru gitu. Nah, nanti kita akan cari tahu setelah ini. Oke. Baik, Mbak Yaya boleh tolong di share screen? Izin boleh dibuka akses share screen-nya. Oh, oke. Mbak Yaya boleh dijadikan co-host. Oke. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya, baik. Selanjutnya Mbak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, Sekolah Unggul Garuda, SMA Unggul Garuda Baru ini adalah SMA, jadi dia pendidikan formal di jenjang SMA yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Nah, jadi SMA ini memang ditujukan, didesain untuk targetnya adalah anak-anak yang memiliki karakter atau
masuk ke dalam kategori cerdas istimewa berbakat istimewa gitu ya. Anak-anak CIBI istilahnya, anak-anak yang memang memiliki kemampuan akademik, kemampuan kognitif gitu ya di atas rata-rata biasanya. Nah, anak-anak ini yang biasanya tuh kalau di kelas suka dibilang apa ya, kadang-kadang dianggapnya entah bandel, suka tidur atau apa ya, karena mereka biasanya kemampuan untuk memahami pelajaran itu jauh lebih cepat dibanding teman-temannya gitu ya. Nah, anak-anak ini sebenarnya salah satu yang menjadi target dari SMA Unggul Garuda Baru. Jadi sekolah ini memang menyelenggarakan pendidikan khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan yang nantinya berdaya saing global dan masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Jadi anak-anak ini nanti akan diarahkan, dibina untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi yang mungkin dulu kita bercita-cita aja atau bermimpi saja nggak berani gitu ya. Misalnya masuk Harvard, Oxford gitu ya, MIT gitu atau kampus-kampus Ivy League, entah di Amerika, di Asia, NTU, NUS misalnya seperti itu, dan juga di Australia misalnya, dan juga di berbagai negara eh, khususnya di bidang STEM. Jadi sekolah ini adalah menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang STEM, dan SMA ini adalah SMA negeri yang merupakan satuan kerja di bawahnya Dikti Saintek. Jadi ini SMA negeri di bawahnya Dikti Saintek. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya juga ya, kok Dikti malah ngurusin SMA sih gitu? Kenapa harus ada SMA di bawah Dikti misalnya? Karena memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Titin juga, bahwa sekolah ini sebetulnya konsepnya seperti mungkin Ibu Bapak pernah mengenal konsep college gitu ya di Amerika misalnya. Jadi ini adalah program persiapan menuju perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi terbaik dunia, sehingga nantinya pembelajaran yang akan ditempuh oleh anak-anak kita ini memang ada hal-hal yang mungkin tidak sama, bukan mungkin ya, pastinya tidak sama dengan pengalaman ketika mereka mengikuti pembelajaran di SMA pada umumnya. Selanjutnya, nah, ini visi misinya di mana yang tadi seperti saya sampaikan bahwa sekolah ini berbasis STEM gitu ya. Jadi fokusnya ada di STEM yaitu Science, Technology, Engineering dan Matematika ya Math. Selanjutnya, Mbak. Nah, untuk di tahun ini meskipun memang Pak Presiden, karena ini PHTC Program Hasil Terbaik Cepatnya Presiden menargetkan akan ada 20 sekolah Garuda baru, SMA Unggul Garuda baru hingga 2029. Namun untuk tahun ajaran 2026-2027, kita akan membuka di 4 lokasi terlebih dahulu, yaitu ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Secara lokasi memang nanti 20 sekolah ini akan berada mayoritas ya, mungkin bisa dibilang lebih dari 90%-nya nanti adanya di luar Pulau Jawa Bali gitu. Mengapa? Karena kita ingin juga sekolah-sekolah ini bisa menjadi center of excellence atau pusat keunggulan yang memberikan akses terhadap pendidikan yang baik dan berkualitas, bukan hanya buat sekolahnya ya pastinya, tetapi buat lingkungannya gitu. Jadi dia ada di wilayah-wilayah yang memang selama ini akses maupun terutama ketersediaan sekolah-sekolah yang memang memiliki fasilitas yang baik, kualitas yang baik, mungkin bisa jadi belum banyak gitu ya atau masih terbatas, sehingga kita berharap ini ada aspek pemerataan juga, dan anak-anak yang akan bersekolah di sini akan berasal dari seluruh Indonesia. Jadi meskipun sekolahnya ada di banyak wilayah, kita nggak pakai sistem zonasi ya gitu ya, tetapi sistemnya seleksi nasional seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang di Bangka Belitung ya bukan hanya berasal dari sana, tetapi bisa saja dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari manapun di Indonesia seperti itu. Selanjutnya, nah sekolah SMA Unggul Garuda Baru ini adalah bagian dari ekosistem sekolah Garuda. Ekosistem sekolah Garuda itu terdiri dari 2 komponen utama gitu ya, bisa kita bilang komponen utama. Yang pertama adalah program SMA Unggul Garuda Transformasi. Program ini yang sudah di running atau dijalankan oleh Dikti Saintek sejak tahun lalu gitu ya, sejak 2025, di mana kami melakukan atau memberikan program pengayaan bagi sekolah-sekolah unggul yang sudah ada atau existing saat ini sudah ada,
dengan memberikan persiapan, program-program dan fasilitas persiapan untuk mereka bisa apply ke perguruan tinggi terbaik dunia. Kami memberikan program ini bagi siswa, guru, dan juga manajemen sekolah. Tahun lalu ada 12 sekolah, di mana ada 5 sekolah menengah atas negeri, 5 sekolah menengah atas swasta, dan 2 Maninsan Cendekia gitu ya, yang sudah terpilih di tahun lalu. Dan hingga 2029 nanti akan ada 80 SMA Unggul Garuda Transformasi gitu. Nah, tapi yang di SMA Unggul Garuda Transformasi kami hanya memberikan program pengayaan Ibu Bapak. Jadi kita tidak mengubah sistem seleksi siswanya, organisasinya, kepegawaiannya, misalnya operasional sekolahnya gitu ya. Kita tidak memberikan dana atau bantuan sifatnya cash misalnya, tapi dalam bentuk program. Nah, programnya bagi siswa, GTK, dan manajemen sekolahnya seperti itu. Nah, ini yang kami lakukan misalnya sekolahnya apa sih? MHT, Pradita, Taruna Nusantara Magelang, Man IC Gorontalo, Man IC Oki, Averos di Papua, lalu ada SMA 10 Samarinda, SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh, lalu ada DEL, dan juga ada Cahaya Rancamaya di Bogor gitu ya, Banua Kalsel gitu. Nah, Siwa 5 Ambon. Nah, ini adalah sekolah-sekolah unggul yang memang selama ini sudah ada gitu ya, sudah beroperasi dan tentunya melewati seleksi ya Ibu Bapak. Jadi ini sekolah ini bukan dipilih saja tapi mereka mengikuti seleksi. Nah, sementara yang saat ini kita bicarakan adalah SMA Unggul Garuda Baru, di mana tentunya karena ini adalah SMA negerinya di bawah Dikti Saintek langsung, ya kami tentunya melakukan yang seperti sekarang kita lakukan adalah penerimaan siswanya, membangun dan mengembangkan kurikulumnya, merekrut guru dan tenaga kependidikan terbaik, serta memberikan dan membangun fasilitas yang terbaik juga. Dan keseluruhan ekosistem ini, jadi dua komponen ini ada dalam sebuah ekosistem, di mana sekolah unggul ini nantinya akan saling terhubung gitu ya dalam sebuah ekosistem ini dengan 3 pilar utama, yaitu tadi yang saya sampaikan. Pilar pertamanya adalah penyeimbang. Jadi membuka akses pemerataan kesempatan bagi mereka talenta unggul yang di bidang STEM yang berprestasi supaya bisa mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas gitu ya. Karena pendidikan khusus ini mungkin nanti setelah Ibu Bapak mendengar kurikulumnya seperti apa dan lain-lain, itu biasanya adalah sekolah-sekolah yang selama ini dilabeli sekolah mahal, sekolah elit gitu. Nah, kita ingin ini menjadi sesuatu yang accessible, sesuatu yang bisa diakses oleh semua anak bangsa yang memang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta didik di sekolah ini. Nah, lalu yang kedua, inkubator pemimpin. Karena di sini kita juga menjadikan Sekolah Garuda ini sebagai tempat kita membentuk para pemimpin bangsa nantinya di bidang STEM khususnya mereka yang ahli dan mereka akan menjadi para pemimpin di bidang STEM. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mereka nggak hanya pintar untuk dirinya sendiri, nggak hanya hebat untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana mereka melalui kapasitasnya, kompetensinya, nanti dia bisa masuk menjadi para leader, menjadi para problem solver gitu ya, yang menyelesaikan, berkontribusi terhadap pembangunan bangsanya, seperti itu. Selanjutnya, nah apa sih kelebihannya SMA Unggul Garuda Baru gitu ya? Yang pertama ini yang tadi kami sampaikan, ini adalah SMA yang memiliki kurikulum yang cukup kompleks gitu ya, cukup lengkap, di mana yang dasarnya atau basisnya adalah kurikulum nasional tentu sebagai sekolah menengah atas negeri dengan kurikulum IBDP ini untuk nanti di kelas 11-12. Dan jadi waktu mereka di kelas 10 mereka akan mulai dengan kurikulum nasional plus matrikulasi atau persiapan menuju kurikulum IBDP gitu ya. Mengapa IBDP? Karena kurikulum IBDP ini yang sudah terstandar secara internasional. Dan kalau dia nanti lulus, dia punya 2 ijazah. Jadi ijazah nasional dan juga ijazah sertifikat IB diplomanya seperti itu. Lalu akan ada kurikulum penguatan STEM, ini juga pengayaan dari kurikulum nasional dan penguatan STEM. Dan yang juga tidak kalah penting adalah kurikulum pengembangan karakter peserta didik di sekolah berasrama. Jadi sekolahnya sekolah asrama ya ibu dan bapak-bapak. Nah, sekolah asrama ini, mengapa desainnya sekolah asrama? Karena memang
untuk persiapan pembinaan talenta, memang belajar dari berbagai sekolah unggul yang sudah ada, seperti yang tadi saya sebutkan, itu rata-rata bisa dibilang dari 12 sekolah gerak transformasi yang di tahun lalu sudah kami tetapkan, itu hanya satu yang bukan sekolah asrama. Selebihnya sekolah-sekolah itu biasanya sekolah asrama, karena lebih intensif, lebih terstandar juga ya, karena kita bicara tentang lingkungan hidup, bagaimana juga menjaga pergaulan mereka, bagaimana juga programnya kan pembelajarannya bukan hanya di kelas gitu ya, tetapi ada di kokurikuler dan ekstrakurikulernya. Nah, tentunya nanti dilengkapi dengan fasilitas modern yang lengkap sesuai dengan kebutuhan untuk penyelenggaraan kurikulumnya. Nah, selain itu juga akan diberikan, terutama untuk angkatan pertama ini, beasiswa penuh untuk pendidikan dan biaya hidup. Jadi, kalau ada yang rumahnya misalnya saya dari Papua, kalau nanti anak saya diterima di Belton gimana? Biaya mobilisasinya tentunya akan di-cover gitu ya Ibu Bapak. Jadi bukan hanya biaya pendidikan tetapi biaya hidupnya dia, makannya dia, seragamnya dia itu sudah di-cover. Dan ini sudah masuk komponen yang disiapkan nanti OPEX-nya atau biaya operasionalnya ada di bawah dana abadi LPDP seperti itu. Jadi memang mereka mendapatkan bisa dibilang kayak beasiswa full selama dia di SMA gitu. Nah, lalu yang tidak juga kalah penting adalah pembinaan dan fasilitasi untuk nantinya dia masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia gitu ya. Jadi pre-university preparation tadi mengembangkan portofolionya dia, bagaimana mengembangkan personal branding gitu ya kan. Lalu juga riset-riset kolaboratif dengan perguruan tinggi. Ini hal-hal yang mungkin belum banyak diterapkan di pendidikan tinggi kita. Jadi kebersinambungan antara pendidikan SMA mereka nanti dengan perguruan tingginya itu sangat dijaga, sangat dibina dan disiapkan gitu ya. Jadi pathway atau jenjang mereka dari SMA menuju perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, termasuk nanti fasilitasi kalau mereka membutuhkan berbagai kebutuhan untuk melengkapi persyaratan yang misalnya mereka butuh tes-tes tertentu, itu juga akan difasilitasi di dalam pembinaan mereka selama 3 tahun di SMA. Selanjutnya, ini adalah tujuan dan arah kebijakan PPDB. Mungkin saya tidak akan bacakan satu persatu ya Ibu Bapak. Nanti materi akan kami share setelah saya menyampaikan paparan nantinya. Selanjutnya, dan ini adalah prinsip dan nilai dasar dari PPDB, di mana sekali lagi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya selama anak-anak kita masuk dan memenuhi nantinya kriteria umum dan khusus, insya Allah bisa untuk ikut dalam proses seleksi ini gitu ya. Jadi tidak dibatasi misalnya di hanya untuk kalangan tertentu misalnya atau seperti apa gitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan gitu. Jadi keberagaman diversifikasi dari siswa di masing-masing sekolah juga menjadi salah satu yang kami jaga. Jadi jangan sampai di satu sekolah misalnya hanya didominasi oleh kelompok tertentu, entah itu ras, entah itu suku, budaya, ataupun ekonomi. Misalnya kami akan mengupayakan adalah semuanya berimbang sehingga mereka bisa belajar satu sama lain tentang bagaimana keberaneka-ragaman Indonesia seperti itu. Selanjutnya, nah ini lokasi pertama nih kami mau spill di Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Soe. Nah, ini adalah desain bangunannya di mana desain dari sekolah ini tetap mengedepankan kearifan lokal dengan berbagai fasilitas yang modern. Jadi mereka akan tetap mendapatkan fasilitas yang baik. Nah, ini yang kedua di Tanjung Selor, Kaltara. Kaltara ini letaknya di daerah Bulungan, tapi bukan di Blok M ya. Jadi ini Bulungannya yang di Kalimantan Utara. Nah, luas setiap lahannya itu paling kecil 20 hektar. Jadi rata-rata di atas 20 hektar gitu ya dengan berbagai fasilitas. Yang ketiga ini di Konawe Selatan, di Sulawesi Tenggara. Ini dan nanti anak-anak akan hidup bersama dan berdampingan dengan gurunya, GTK, serta kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Jadi semua tinggal di dalam kompleks asrama yang sama. Dan yang keempat ada di Belitung Timur, di Bangka Belitung. Ini kalau ada yang tahu Laskar Pelangi, nah ini di daerah di mana asal cerita dari Laskar Pelangi gitu ya Ibu Bapak di Belitung Timur. Nah, ini adalah tahapan seleksi PPDB untuk SMA Garuda Baru, di mana untuk seleksinya saat ini
ini akan dilakukan hingga tanggal 7 Maret. Jadi Bapak Ibu masih bisa ya anak-anaknya nanti untuk mulai mendaftarkan gitu kalau yang belum. Lalu nanti tesnya, jadi tahap satu ini adalah pendaftaran, nanti akan ada pengumuman dan akan ada daftar ulang untuk kemudian mereka mengikuti tes potensi akademik (TPA) dan tes akademik untuk 3 mapel, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Gitu. Jadi hanya 3 mapel ini yang diujikan. Ujiannya akan dilakukan secara serentak di tanggal 31 Maret di 3 zona waktu Indonesia. Jadi waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu akan dilakukan di waktu yang bersamaan, gitu ya, di tanggal 31 Maret. Lalu setelah itu mereka yang lulus di tahap kedua akan masuk ke tahap 3 yaitu wawancara, di mana di wawancara ini akan dilakukan di 14 April dan proses tes ini maupun wawancara akan dilakukan secara jadi anaknya secara luring datang gitu ya ke tes center, tapi tesnya untuk tes potensi akademik dan tes akademik akan dilakukannya berbasis komputer. Jadi kita akan menggunakan fasilitas di tes center UTBK gitu ya Ibu Bapak. Jadi dia datang nanti ujiannya secara online tapi di tes center seperti itu. Nah, lalu setelah di tahap 3 mereka yang lulus akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan untuk kami melakukan screening apabila anak-anak yang calon peserta didik ini secara fisik itu apakah memang uh, bisa mengikuti pembelajaran dengan asrama ya, karena ini kan di asrama ya, jadi jangan sampai anaknya mungkin punya penyakit menular misalnya gitu ya. Nah, itu yang nanti kita perlu screening gitu ya. Lalu nanti diumumkan ya di 30 April hasil akhirnya. Yang tadi Bu Titin sampaikan, kita akan menerima eh, 160 anak per sekolah atau 640 anak untuk 4 sekolah. Jadi 160 ini rinciannya adalah kelas 10-nya nanti ada 8 rombel, setiap rombel itu ada 20 anak gitu maksimal di setiap kelas seperti itu. Nah, lalu nanti akan dimulai orientasi peserta didik barunya di pekan ketiga Mei. Mungkin juga ada yang bertanya-tanya, kok namanya PPDB sih, kenapa nggak SPMB gitu ya? Tadi yang saya sampaikan sekilas tadi ketika di peta-peta itu, karena kita mengacu kepada Perpresnya, Perpres nomor 116 tahun 2025, di dalamnya disebutnya seleksi ini disebutnya sebagai PPDB gitu ya Ibu Bapak. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah kriteria calon peserta didik yang harus dipenuhi. Dua-duanya harus dipenuhi gitu ya. Kecuali nanti untuk yang poin nomor 3 di kriteria umum itu sifatnya diutamakan. Jadi bukan harus seperti itu. Jadi yang pertama warga negara Indonesia kriteria umumnya. Yang kedua peserta didik kelas 9, SMP, MTS atau yang sederajat yang lulus di tahun berjalan. Jadi berarti lulus tahun ini, gitu ya. Jadi nggak bisa gap year misalnya, atau yang lulus tahun lalu baru mau daftar sekarang. Jadi harusnya lulusnya di tahun ini. Usianya paling tinggi 21 tahun, tanggal 1 Juli 2026. Ini sesuai ketentuan di Dikdasmen. Lalu yang keempat, diutamakan peserta didik yang berprestasi tapi dari keluarga tidak mampu. Tapi ini diutamakan. Jadi kalau yang dari, misalnya kan kemarin juga banyak ya ketika sosialisasi nanya, saya PNS atau saya ASN, boleh nggak anak saya daftar? Boleh gitu ya. Kalau masih memenuhi kriteria umum dan khusus ini. Lalu yang kelima, ini bersedia ditempatkan di lokasi SMA Unggul Garuda Baru dan tinggal di asrama selama masa pendidikan, serta siap mengikuti seluruh program pengembangan diri. Jadi nanti tinggal harus di asrama, meskipun misalnya ibu bapak lokasinya misalnya di dekat dari sekolahnya, itu nggak berarti dia bisa pulang pergi. Jadi dia tetap stay di sekolahnya. Sama kayak gurunya, kepala sekolahnya, mereka akan stay di dalam sekolahnya seperti itu. Nah, kriteria khususnya apa? Kriteria khususnya yang pertama memiliki nilai paling rendah 85 untuk mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika semester 1 sampai 5. Jadi ini bukan rata-rata, tapi nilainya minimal 85 di 3 mapel ini selama 5 semester berturut-turut. Gitu. Jadi harus boleh beda-beda gitu ya nilainya gitu. Dan atau, nah ini ada dan atau nih Ibu Bapak. Dan atau jadi boleh nih misalnya nilai matematika saya 80 gitu ya. Anak saya nilai
IPA-nya misalnya ada yang 84 gitu. Boleh di bawah 85 jika memiliki prestasi akademik yang di bidang STEM dan sudah dikurasi oleh Puspresnas dan masuk ke dalam SIMTE. Jadi khusus untuk prestasi, kami tidak mengharuskan untuk ada legalisir atau untuk mengunggah dokumen apapun, karena kami akan menariknya langsung dari SIMTE. Jadi prestasi di bidang STEM, jadi yang di bidang STEM dan sudah misalnya ajang lomba yang dilakukan oleh Puspresnas, BPTI, atau yang sudah dikurasi oleh Puspresnas dan masuk dalam SIMTE itu akan otomatis tertarik gitu ya, karena untuk membuat login kita akan menggunakan NISN, NPSN, dan juga tanggal lahir anak. Jadi dengan kombinasi ini, kami sudah terhubung secara sistem ke sistem gitu ya melalui API dengan sistem yang ada di Dikdasmen. Jadi kami terhubung dengan Dapodik, terhubung dengan SIMTE, terhubung juga dengan data penerima PIP misalnya nanti ya di Puslabdik. Lalu juga kami juga sudah terhubung juga dengan Kemensos gitu ya misalnya. Jadi memang ada data-data yang secara otomatis akan terverval gitu ya. Selanjutnya. Ya, nah yang perlu dipersiapkan apa? Yang pertama adalah scan nilai rapor yang tadi saya sampaikan semester 1 sampai 5. Lalu akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Yang ketiga, nah ini yang tadi ya, definisi keluarga tidak mampu adalah mereka yang mengikuti atau memiliki kepesertaan di dalam program-program penanganan keluarga ekonomi yang tidak mampu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan atau daerah. Misalnya tadi PIP, PKH, KKS, DTKS, PPKE gitu ya, atau kalau di Jakarta ada KJP, mungkin di provinsi lain ada lagi gitu ya nama-nama yang lain, program lain. Nah ini eh, kita hanya menerima untuk program tersebut gitu ya, karena sudah ada database-nya dan sudah ada proses verbal yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait seperti itu. Yang tadi saya infokan, kami sudah terhubung dengan Kementerian Sosial juga gitu ya, secara sistem seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah kalau untuk yang kurasi, ini sebetulnya saat ini Puspresnas sedang dalam batch 4 untuk kurasi. Nah, ini kalau misalnya masih mengajukannya sekarang nggak apa-apa, karena nanti di batch 4 itu pengumumannya atau akan diupload ke SIMTE-nya di tanggal 5 Maret. Nah, jadi kalau lagi proses kurasi, daftar bisa nggak? Bisa, karena nanti setelah 5 Maret, maksud kami di tanggal 7 Maret, nanti kita akan melakukan uh, penarikan atau sinkronisasi data lagi gitu ya dengan data yang ada di SIMTE. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya masih proses, insya Allah data yang di SIMTE akan kami tarik. Tapi lagi-lagi Ibu Bapak prestasinya di bidang STEM ya. Jadi kalau misalnya anak Ibu Bapak misalnya menang Olimpiade renang misalnya itu belum bisa gitu ya digunakan sebagai prestasi misalnya seperti itu. Nah, jadi uh, ini adalah modelnya gitu ya nanti seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya pemutakhiran Dapodik, Irapor, dan data PIP. Nah, untuk Irapor sebetulnya tidak perlu khawatir kalau misalnya sekolahnya belum menggunakan atau belum secara sepenuhnya menggunakan, walaupun kami sudah mendorong lewat dinas dan Pemdanya gitu ya, tetapi nanti dimasukkan saja data dan nanti scan rapornya diunggah. Nah, pastikan scan rapor yang diunggah dan data yang diunggah itu lengkap ya semester 1 sampai 5. Karena kemarin ada beberapa kasus udah disubmit tapi ternyata baru semester 5-nya aja, semester 1 sampai 4-nya belum gitu. Nah, kenapa? Karena nanti begitu Ibu Bapak selesai anak-anaknya sudah selesai sampai level sampai submit, nanti setelah ini akan ada video tutorialnya ya. Nah, kalau udah disubmit itu sistemnya kekunci. Memang sengaja didesain terkunci karena kita tidak ingin ada perubahan-perubahan lagi gitu. Jadi selama belum sampai level submit, itu masih bisa diubah, masih bisa disesuaikan gitu. Nah, kalau udah disubmit, itu sudah terkunci. Nah, jadi kalau udah terkunci, jadi nggak bisa diganti-ganti. Kenapa? Karena kami butuh untuk menjamin data yang sudah masuk itu tidak melalui perubahan-perubahan lagi gitu ya, data yang sudah disubmit. Karena nanti akan terkait dengan tes center,
bagaimana nanti akses terhadap test center misalnya seperti itu yang sehingga kami harus melock data tersebut gitu ya, dan menghindari juga nanti ada oknum-oknum yang mungkin melakukan perubahan-perubahan yang memang misalnya dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya. Jadi kami lock secara sistem seperti itu. Jadi hati-hati ketika nanti submit proses registrasi, pastikan semua checklistnya sudah berwarna hijau dan sudah betul gitu ya isinya sebelum nantinya submit gitu. Nah, lalu nanti kalau untuk surat pernyataan ini yang nandatangani orang tua dan siswanya, formatnya sudah ada di dalam aplikasi. Jadi sudah kami taruh, nanti tinggal di-download atau diunduh, silakan nanti diisi, tanda tangan, nanti diunggah kembali gitu ya di aplikasinya. Selanjutnya, ini kalau ini yang untuk sekolah gitu ya, nanti bisa dimintakan bantuan ke sekolah. Selanjutnya, nah ini adalah kanal informasi dan helpdesk kami gitu ya, di mana untuk segala informasi itu kami akan update di Instagram kami di @sekolahgaruda.ri. Lalu kalau mau telepon bisa ke WLT-nya Dikti Saintek di 126, bisa juga melalui WA. Ini tapi hanya teks ya Ibu Bapak di 0851 8606 9126. Nah, nanti untuk teks ini akan langsung terhubung ke kami. Bisa juga melalui email ke smaunggulgaruda@kemdiktisaintek.go.id, dan untuk pendaftaran dan juga penjelasan mengenai sekolahnya bisa dilihat di smaunggulgaruda.kemdiktisaintek.go.id. Lanjutnya, Mbak. Ya, jadi pendaftaran saat ini tadi yang saya sampaikan masih dibuka sampai 7 Maret di laman smaunggulgaruda.kemdiktisaintek.go.id. Oke. Nah, sebelum nanti mungkin Mbak Leni kita lanjut ke tanya jawab. Setelah ini mungkin kita lihat dulu video tutorialnya gitu ya, bagaimana pendaftaran SMA Unggul Garuda Baru. Silakan Mbak Yaya. Ya, Mbak Yaya kita videonya ya, Mbak. Bentar ya, videonya nggak mau ke-share. Ini adalah aplikasi untuk pendaftaran SMA Unggul Garuda Baru. Sebelum memasuki halaman website SMA Unggul Garuda, Anda diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Buka halaman website SMA Unggul Garuda dengan link smaunggulgaruda.kemdiktisaintek.go.id, dan Anda akan diarahkan pada tampilan berikut ini. Klik menu daftar, isi form yang telah disediakan, email, nama lahir, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, nomor induk siswa nasional atau NISN, tanggal lahir. Setelah selesai, klik lanjut. Setelah form registrasi sudah terisi dan tombol lanjut sudah dipilih, maka Anda akan diminta kode OTP. Pilih kirim OTP seperti tampilan berikut ini. Kemudian OTP akan masuk ke email Anda seperti pada gambar berikut ini. Setelah kode OTP masuk di email Anda, ketikkan OTP seperti pada gambar berikut dan pilih tombol verifikasi OTP dan pilih tombol lanjut. Setelah verifikasi OTP sudah dilakukan, kemudian membuat kata sandi seperti pada gambar berikut dengan panjang 8 karakter. Kemudian pilih tombol buat akun. Setelah kata sandi dibuat, maka akun bisa digunakan untuk masuk ke website SMA Unggul Garuda. Kita akan diarahkan masuk ke dalam website untuk melakukan login. Setelah akun Anda dibuat, maka Anda bisa masuk ke dalam website SMA Unggul Garuda dengan memilih tombol masuk, serta masukkan email dan kata sandi Anda, dan memilih tombol masuk seperti gambar berikut ini. Sebelum akun bisa digunakan, Anda harus memverifikasi akun dengan memilih tombol verifikasi sekarang seperti berikut.
Setelah akun terverifikasi, akan tampil notifikasi seperti pada gambar berikut ini. Setelah Anda masuk ke dalam akun website SMA Unggul Garuda, Anda diminta melengkapi data pribadi. Pertama, upload foto pribadi Anda dapat dilakukan dengan memilih tombol upload foto seperti gambar berikut. Ketentuan foto terdapat pada gambar ini, Anda dapat memilih foto dengan menggunakan tombol choose file. Setelah foto sudah sesuai ketentuan, maka Anda bisa mengupload foto dengan memilih tombol upload. Upload akta kelahiran Anda sesuai format PDF, JPG, atau PNG, maksimal 5 MB. Dapat dilakukan dengan memilih tombol upload akte kelahiran seperti pada gambar berikut ini. Upload surat pernyataan pendaftaran SMA Unggul Garuda Baru dengan terlebih dahulu mengunduh template, kemudian isi template tersebut, serta upload surat pernyataan pendaftaran SMA Unggul Garuda Baru sesuai format template seperti pada gambar berikut ini. Anda juga dapat mengajukan perubahan alamat yang dapat dilakukan dengan memilih tombol ajukan perubahan alamat seperti pada gambar berikut. Setelah tombol ajukan perubahan alamat dipilih, maka Anda diminta untuk mengisi perubahan alamat pada form seperti gambar berikut ini. Form kemampuan ekonomi juga dapat Anda isi sesuai form dan dokumen pendukung yang diminta seperti pada gambar berikut. Setelah semua data terisi, Anda dapat memilih tombol simpan. Setelah Anda mengisi data pribadi, Anda diminta untuk mengisi data pendidikan sekolah asal dengan form nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Dan upload scan rapor dengan memilih upload scan rapor seperti gambar pada berikut ini. Kemudian klik tombol simpan. Setelah Anda mengisi data pribadi dan pendidikan, Anda diminta untuk mensinkronisasi prestasi yang tercatat pada Puspresnas Kemdikdasmen dengan memilih tombol sinkronisasi ulang seperti pada gambar berikut ini. Setelah Anda mengisi data pribadi, pendidikan, dan prestasi, Anda diminta untuk memilih pilihan sekolah Garuda. Terdapat 4 pilihan sekolah. Anda diminta memilih pilihan sekolah minimal 1 pilihan sekolah seperti pada gambar berikut ini. Setelah sekolah dipilih, Anda dapat memilih tombol simpan. Setelah Anda mengisi data pribadi, pendidikan, prestasi, dan pilihan sekolah, Anda diminta untuk mengecek kembali data yang sudah diinput pada tab finalisasi. Anda dapat melihat kelengkapan data yang terlihat pada checklist status kelengkapan data seperti pada gambar berikut ini. Dan apabila data sudah terchecklist, maka data sudah lengkap dan Anda bisa melihat dan mengecek kembali data yang sudah Anda isi sebelumnya. Apabila data sudah lengkap dan benar, maka Anda bisa melakukan checklist persetujuan dan memilih tombol ajukan pendaftaran seperti gambar berikut. Setelah Anda mengklik tombol ajukan pendaftaran, maka akan muncul pernyataan dan persetujuan siswa pendaftar. Anda dapat membaca pernyataan dan persetujuan tersebut. Apabila sudah setuju, maka Anda dapat menceklis dan mengklik tombol setuju dan ajukan pendaftaran seperti gambar berikut. Demikianlah petunjuk penggunaan aplikasi pendaftaran SMA Unggul Garuda Baru. Oke, baik. Itu tadi tata caranya ya. Jadi tadi ada beberapa hal sih yang kami mau sampaikan. Yang pertama, nanti kalau unggah dokumen rapor itu memang dijadikan satu ya, Ibu Bapak gitu ya. Ini kan jangan satu-satu filenya. Jadi satu file itu sudah berisi langsung 5 semester gitu. Jadi semester 1 sampai 5 gitu ya. Lalu juga nanti pastikan format fotonya terisi gitu ya, upload fotonya jangan sampai kelupaan gitu ya, atau diganti pakai gambar-gambar gitu, karena ada beberapa juga yang nyoba pakai gambar-gambar, nah itu kan nanti ada proses verbal juga ya nanti gitu. Lalu juga nanti sebelum finalisasi diperiksa lagi gitu semua dokumennya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nanti udah difinalisasi, maka akan by system terkunci gitu, jadi akhirnya sayangnya nanti misalnya nggak bisa lanjut gara-gara tadi misalnya eh,
rapornya misalnya yang terunggah baru 1 semester gitu. Jadi memang nanti PDF rapornya itu langsung untuk 5 semester gitu ya. Itu bisa nanti dibantu juga. Mungkin kalau ini nanya ke yang lebih paham, misalnya bagaimana cara menggabungkannya gitu ya. Eh, lalu terkait data Sinte, kalau sekarang lagi proses kurasi, memang kalau kami untuk Sinte ini sudah menyampaikan ke Puspresnas dan oleh Puspresnas akan difasilitasi dari batch 1 sampai batch 4 yang tadi saya sampaikan. Jadi batch 4 itu akan diupload ke Sinte di tanggal 5 Maret gitu dan nanti kami saat penutupan di tanggal 7 Maret akan kembali melakukan sinkronisasi data dengan data yang ada di Sinte. Kalau anak ibu bapak pemenang lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Puspresnas dan BPTI itu kan otomatis ada ya. Nah kalau misalnya kok yang muncul cuma 1 atau 2, padahal anak saya ada prestasinya ada 8, yang nggak perlu khawatir karena itu nanti datanya akan kami tarik semua dan tentunya yang ditarik hanya yang di bidang STEM. Jadi kalau misalnya, ya mungkin tadi lagi-lagi misalnya anak ibu bapak juara OSN, tapi juga juara Olimpiade renang misalnya gitu ya, ya yang akan muncul cuma yang OSN-nya gitu, yang Olimpiade renangnya nggak akan muncul gitu. Jadi bukannya berarti datanya nggak ada atau ditiadakan, tapi memang kami di sistem sudah meminta secara sistem gitu ya, sudah meminta ke Puspresnas yang dialirkan atau yang divervalkan ke kami hanya data yang terkait dengan bidang STEM seperti itu. Itu mungkin Mbak Leni selanjutnya nih kayak udah banyak pertanyaan ya Mbak Leni ya. Nanti kita Ya, betul banget Mbak lanjut Vira. tanya jawab. Silakan Ya. Mbak. Oke, terima kasih Bu Vira paparannya. Tapi sebelum kita mulai tanya jawab, tanya jawab nanti akan dimoderatori oleh tim saya, Mbak Febriana Ranu yang sudah hadir pada siang hari ini. Kepada Mbak Febriana Ranu dipersilakan. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Fira ya atas pemaparannya itu jelas banget dan komprehensif. Udah gitu kita juga udah dikasih ya gambaran teknis yang lebih detail mengenai mekanisme pendaftaran ya. Sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, saya mau tanya dulu apakah Ibu Titin masih ada? Jadi kita mau foto bersama dulu nih. Oh, oke. Sebentar ya, saya sampaikan ke Bu Titin. Untuk teman-teman yang ada di webinar, boleh aktifkan kameranya karena kita akan segera untuk berfoto bersama. Jadi nanti kita shoot yang ada aja, yang on kamera aja ya. Oke. Bu Titin nampaknya belum bisa open kamera ya karena beliau lagi ada rapat sama KSP Mbak Feby. Ya, ya. Bentar Mbak. Oke, Ya. kita akan foto bersama dengan yang ada saja. Oke. Ya, siap. Tim dokumentasi sudah siap? Oke, sudah siap. Terima kasih. Bapak Ibu yang masih mau menyalakan kamera, kami kasih kesempatan 3 detik ya. Oke, siap. Oke. Halaman pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang saya pindah ke halaman kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, hanya 2 halaman saja, silakan Ibu Popi. Oke, terima kasih Mbak Asri. Terima kasih ya Mbak Asri ya. Kayaknya saya senang banget nih ya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di webinar ini tuh semangat karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Jadi mereka tuh antusias sekali dengan materi yang Bu Fira paparkan tadi gitu. Tapi sebelum itu saya mau pantun dulu, boleh ya Bu Fira ya? Sebentar. Oke. Burung Garuda terbang ke awan. Boleh dikasih cakepnya? Cakep. Sayapnya kuat, penuh cahaya. Cakep. Mari siapkan generasi masa depan lewat sekolah unggul Garuda yang luar biasa. Woi, mantap. Oke, kita mulai bacakan pertanyaannya Bu Fira ya. Siap, silakan. Ini tadi ada pertanyaan dari, sebentar.
Dari Ibu Endah Henari, apakah Bu Endah bersedia untuk mengaktifkan layar kameranya, Bu? Jadi bisa bertanya langsung. Itu di atasnya ada tuh Mbak Feby dari Pak Muhammad Alvin Feriansah ya. Oh, Muhammad Alvin Feriansa ya. Iya. Mas Alvin Feriansa, apa mau bertanya secara langsung? Boleh, boleh. Oke, silakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya siswa SMP ya, Mas, belum bukan wali murid atau siapapun. Saya siswa dan saya ingin menanyakan untuk terkait pendaftaran ini, misalkan seandainya para siswa itu saat ini saya mendaftar dua sekolahan, sekolah A dan sekolah Unggul Garuda. Lalu kedua nanti ketika pengumuman di akhir misalkan bulan Mei, dua sekolah ini menerima siswa tersebut dan siswa tersebut memilih sekolah A. Terus bagaimana dengan sekolah Garuda ini? Terima kasih. Apakah bisa mundur atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Ini jawab satu-satu aja ya Mbak Feby ya, biar nggak lupa nanti. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini berarti Dek apa nak? Dek Alvin ya. Nah, eh, kalau di sistem seleksinya, ini kan seleksi nasional ya. Dan karena dalam seleksi nasional ini tentunya kami memberikan fasilitasi, misalnya tadi untuk tes center, lalu nanti juga untuk setiap tahapan itu kan ada biaya negara yang kemudian muncul atau timbul gitu ya. Bahkan nanti, jadi tentunya akan ada mekanisme untuk bagaimana kalau mengundurkan diri gitu ya ketika dia sudah diseleksi. Tetapi kita akan melihat lagi di tahap mana gitu ya. Kalau sampai misalnya di tahap pemeriksaan kesehatan, karena itu pemeriksaan kesehatan nanti juga akan di cover gitu ya oleh panitia seleksi gitu. Nah, jadi tentunya kalau udah sampai di level akhir, apalagi sudah diumumkan, terus mengundurkan diri, nah ini memang mungkin nanti akan ada sanksi ya secara administratif seperti itu, karena memang ada uang negara yang diinvestasikan nih untuk proses seleksi ini ya, gitu. Jadi itu pertimbangannya. Tetapi nanti besaran dan bagaimananya itu akan disampaikan di setiap tahapan gitu ya. Jadi sanksi itu akan tergantung ada di tahap mana gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi memang karena seleksi ini sepenuhnya dibiayai oleh negara, jadi ada hal-hal yang nanti memang akan berdampak secara administratif gitu ya ketika ada yang mundur atau mengundurkan diri. Mungkin kecuali kalau ada keadaan kahar ya atau force majeure misalnya itu mungkin berbeda kasus gitu. Seperti itu ya, Alvin ya. Dan ini lazim sih sebetulnya di berbagai seleksi ya. Kalau udah sampai di level tertentu atau tahap tertentu, itu biasanya ada sanksi, baik itu administratif atau mungkin ada sanksi pengembalian biaya tertentu, misalnya seperti itu. Oke. Ya, Mas oke. Alvin, sudah jelas Mas Alvin? Siap, sudah jelas. Terima kasih. Jadi Terima kita kalau kasih. misalnya sudah daftar nih ya, kita harus komitmen ya Bu ya, apalagi sudah Betul. ini ya, jadinya kita ya udah kita tetapkan tujuan kita dulu maunya yang mana gitu ya Bu Fira ya. Ya, nggak apa-apa sih sebetulnya boleh aja kalau misalnya namanya juga usaha ya kan namanya mencari peluang ya. Tetapi ya kembali lagi gitu. Apa karena tadi apalagi kalau udah di tahap misalnya kayak tes kesehatan itu kan udah ada uang negara yang nanti benar-benar dibiayai ya kalau tes kesehatan itu gitu. Jadi kalau dia kemudian mundur ya itu paling ada mungkin pengembalian atau seperti apa nanti gitu. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Fira, terima Ya. kasih Mas Alvin. Ini ada yang raise hand, Ibu Yusuf. Ibu Yusuf. Ibu Yusuf, bisa open mic Ibu? Oh, Oke, Ibu Yusufnya ini kayaknya ada gangguan. Kita baca dulu pertanyaan yang tadi setelah Mas Alvin ya, boleh ya Bu ya? ya, silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Endah Henari.
Pertanyaannya cukup banyak nih Bu ya. Jadi pertanyaan tentang fasilitas, jadi pertanyaan tentang fasilitas kesehatannya bagaimana, apakah selama anak-anak bersekolah itu tercover, terus apakah ada tenaga kesehatan yang standby nih di sana, jadi jaga-jaga kalau misalnya anak-anak ada kendala masalah kesehatan seperti itu. Terus yang kedua ada sinkronisasi prestasi. Walau belum penuh tampil setelah disinkronisasi, misalnya ada 6 sertifikat. Oh ini tadi kayaknya sudah di jawab ya Bu ya, kalau misalnya belum semua sertifikatnya muncul tapi itu tetap akan tersinkronisasi ya Bu ya ini. Terus yang ketiga, apakah lebih baik ada menu prestasi lain seperti prestasi organisasi, misal dia ketua OSIS atau sertifikat, jadi kan ada juga ya apa ya komunitas penggerak ya, mahasiswa pelajar penggerak. Nah itu apakah bisa digunakan, terus juga sertifikat sertifikat Cambridge atau TOEFL gitu. Terus nanya lagi nih ibunya, apakah ada total siswa yang diterima? Kalau tadi kan ada 20 kali 8 rombongan belajar ya Bu ya. Nah itu wanita dan laki-lakinya itu berapa persentasenya seperti itu. Makasih Bu Fira. Ya, baik, terima kasih Mbak Feby. Yang pertama, tentunya fasilitasi terkait kesehatan pasti ada ya, karena ini kan sekolah berasrama. Jadi nanti ada klinik, dan kami juga akan merekrut guru, bukan hanya GTK ya, tapi nanti ada dokter, ada perawat terutama yang akan standby di sana, dan juga tentunya akan difasilitasi untuk kesehatannya ya. Jadi fasilitasi kesehatan pasti ada, kliniknya akan ada di sana, ada klinik, ada fasilitas kesehatan yang serta tenaga medis gitu ya yang akan standby juga di sekolah karena ini kan sekolah berasrama ya. Jadi kami tentunya menyediakan fasilitas kesehatan juga. Lalu tadi nomor 2 udah saya jawab ya, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya belum tampil semua, nggak apa-apa nanti itu akan ada proses sinkronisasi lagi setelah penutupan. Jadi nanti datanya itu sebetulnya di kami sudah tertarik gitu ya dari Sinte selama itu bidangnya adalah bidang STEM. Lalu yang ketiga, oh ya tadi ditanya nanti muncul secara otomatis gitu ya. Kalau udah bukan verifikasi, disinkronisasi langsung muncul, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalaupun belum, tapi memang ada datanya, tidak perlu khawatir karena tadi yang kami sampaikan, kami juga akan melakukan sinkronisasi secara sistem gitu ya nanti ketika di akhir sebelum masuk ke dalam seleksi administrasi. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah data-data itu selama ada di Sinte akan dialirkan kepada sistem kami melalui API. Lalu yang ketiga, ini memang untuk saat ini kami belum menjadikan ini sebagai syarat gitu ya, karena Sekolah Unggul Garuda ini memang berfokus utamanya untuk menjaring anak-anak yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata gitu ya. Jadi memang kita belum mempertimbangkan atau menjadikan syarat dokumen-dokumen seperti yang disampaikan. Kalau untuk bahasa Inggris nanti ujian bahasa Inggrisnya sudah akan mengarah ke sana gitu ya. Jadi akan lewat tes yang disampaikan nanti akan terlihat kemampuan bahasa Inggrisnya ada di level apa. Lalu untuk total yang diterima, ini terima kasih pertanyaan yang sangat baik karena ini adalah asrama di mana nanti ada asrama putra dan asrama putri. Jadi 160 anak ini kita upayakan berimbang ya antara jumlah laki-laki dan perempuan. Jadi ya kurang lebih sekitar maksimal 80-80 ya masing-masing gitu karena nantinya jumlah asramanya, kamarnya juga kami buat setara dua gender ini gitu ya. Jadi tidak berat sebelah gitu, nggak banyakan laki-laki atau kebanyakan perempuan. Jadi kita upayakan nanti berimbang gitu. Baik, kayaknya udah semua yang ini ya. Oke. Jadi kalau untuk fasilitas kita nggak usah khawatir ya Bu ya. Jadi aman, insya Allah anak-anak di sana juga dijaga benar-benar gitu ya. Jadi terus untuk anak-anak laki-laki dan perempuan kita usahakan berimbang. Ini ada yang resen lagi. Tadi Bu Yusufnya hilang. Bu Yusuf ini mau ini bisa ya. Nilai yang rapotnya itu semua yang ada tanda tangannya gurunya itu juga di upload juga ya Bu? Apa cuma yang ada nilainya saja? Oh, nilainya saja Bu, semester 1 sampai 5 nilainya saja Bu. Jadi kan ada kalau di rapor itu kan ada halaman nilai per semester ya. Nah, itu aja yang di-scan Bu.
Oh, yang yang belakang nggak usah ya? Iya, jadi cukup itunya saja, Bu. Oh iya, makasih. Oke, terima kasih ya Bu Yusuf ya. Bu Fira, saya izin bacakan lagi yang udah masuk duluan nih di kolom komentar, boleh ya? Ini dari Bu Ratna di Bandung. Saya mau daftar anak saya, tapi begitu hasil scan rapot tidak bisa diganti, yang terupload cuma 1 semester. Cara menggantinya gimana? Apa agar semua semester bisa terupload? Terus sudah menghubungi nomor WA yang tercantum Ibu ternyata, tapi nggak dijawab, Ya, hanya dibaca saja gitu. oke, baik. Ya, mohon maaf ya Bu, mungkin karena ada beberapa cukup banyak yang nanya, tapi timnya terbatas, jadi mungkin belum terjawab. Tapi kalau anak Ibu ini sekali lagi makanya nanti untuk upload, karena ini kan mengunggahnya hanya 1 kali unggah ya. Jadi file yang diunggah itu harus udah untuk 5 semester Ibu. Jadi jangan di scan satu-satu, tapi setelah di-scan nanti dijadikan 1 file. Nah, 1 file ini yang nanti diunggah gitu ya. Nah, kalau sudah terkunci, nanti diinfokan saja ke tim namanya siapa. Kami baru akan membuka nanti ketika eh, proses ini nanti untuk registrasi ulang sebelum masuk ke tahap tes TPA dan tes akademik gitu. Jadi nanti di saat itu baru nanti kita bisa melakukan revisi gitu ya. Misalnya ada yang mau diperbaiki gitu file yang diunggah misalnya. Nah, selebihnya kalau misalnya sudah difinalisasi, memang kami kunci, Bu, gitu ya. Jadi makanya Ibu tolong nanti disiapkan betul gitu. Nanti kalau mau mendaftar anaknya, pastikan file untuk scan rapornya itu sudah nilai semester 1 sampai 5. Jangan cuma semester 1 saja, semester 2 saja, atau semester 5 saja, misalnya gitu ya. Jadi sudah dijadikan 1 file gitu, seperti itu. Eh, Oke, iya izin nih Mbak Popi, ada pertanyaan dari Bu Vera ya itu yang soal jadwal bertemu orang tua ya. Oh Nah iya iya. ini juga banyak yang menanyakan serta transportasi. Punten ya ini saya takut kelewat soal pertanyaan Bu Vera ini juga penting ya. Jadi Ibu Bapak kami mengerti gitu ya bahwa pasti sebagai orang tua apalagi kalau anaknya belum pernah bersekolah di asrama gitu ya, belum pernah menempuh pendidikan boarding school atau di pesantren, pasti akan bertanya terkait ini ya. Tentunya salah satu fasilitas yang nanti diberikan buat anak-anak adalah mereka bisa nanti, tapi berkalanya berapa sering itu akan disampaikan saat orientasi ya, tetapi kami infokan bahwa nanti mereka pastinya akan ada kesempatan di setiap tahunnya untuk pulang, khususnya untuk perayaan hari besarnya gitu ya, sesuai keyakinannya mereka misalnya, dan itu di cover di dalam beasiswa yang mereka terima. Jadi ibu bapak nggak perlu pusing mikirin, aduh nanti anak saya gimana pulangnya gitu ya, nanti mobilisasi mereka itu masuk ke dalam coverage beasiswanya gitu. Tapi kalau ibu bapaknya mau berkunjung juga boleh. Cuma nanti kan ada jadwal-jadwalnya ya. Karena kan gak bisa setiap saat dikunjungi juga gitu ya kan nanti takutnya malah mengganggu anaknya gitu ya. Mentang-mentang rumahnya deket tiap hari disamperin gitu ya kan anaknya juga malu nanti ya gitu kayak ih atulah udah SMA gitu ya disamperin terus gitu ya. Jadi tentu nanti ada peraturan lah secara asramanya gitu ya nanti, dan semua sekolah asrama sama ya. Jadi mau pesantren juga kan sama. Ibu juga nggak bisa setiap saat kunjungin ya gitu. Tapi ada waktu-waktunya gitu. Nah, kalau orang tuanya ya mohon maaf nggak kita cover ya. Yang di cover beasiswa anaknya aja gitu. Jadi kalau anaknya mau pulang nanti insya Allah ada masanya gitu ya. Ada regulernya kapan gitu ya. Nah itu nanti insya Allah jadi bagian dari beasiswa yang mereka terima juga. Nah, terus jadi termasuk transportasi ya tadi misalnya ibu dari Bekasi, anaknya dapetnya di Kalimantan Utara tuh gitu ya. Jadi dibayarin nanti ibu mulai dari Bekasi sampai ke Kalimantan Utara gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Seperti itu. Aman jadinya ya Bu Fira ya. Yang penting sama berarti ya sama asrama lainnya kayak anak Mm-mm. kita di pesantren ya Sama. udah kalau memang hari raya ya sudah misalnya Ya, ada iya. semester memang ada jatahnya libur ya libur kayak gitu ya Bu Fira ya. Iya, iya. Gurunya aja walaupun misalnya dia asalnya, misalnya nih kebetulan guru yang di Soe, orang Soe nih, ya dia nggak bisa pulang pergi kayak tiap hari gitu. Tetap aja dia di asrama gitu. Itu contohnya ya. Jadi gurunya pun juga sama, kepala sekolahnya juga sama karena mereka itu nanti anak-anak selalu di dalam pembinaan dan pengawasan dari ibu bapak gurunya, kepala sekolahnya. Jadi mereka nggak kayak di asrama sendiri gitu, enggak, tapi di dalam lingkungan gitu ya, tinggalnya bareng-bareng gitu.
Pokoknya aman lah, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah aman. Ini ada yang resen lagi nih Pak Valen, boleh open mic-nya Pak Valen? Assalamualaikum, Ibu Vira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, terima kasih kesempatan pertanyaan saya. Saya orang tua dari salah satu calon peserta PPDB, Ibu. Ini izin mohon perhatiannya, agak krusial nih sepertinya, karena terkait dengan PPDB. Sebagaimana prinsip pemerataan kesempatan secara setara, adil, dan seluas-luasnya, Ibu, mohon diperbaiki website aplikasi PPDB SUG ini, Bu. Karena kami dapati anak kami tuh masuk SMP setara, Ibu. Itu eh, NPSN-nya itu menggunakan kode awal huruf P. Nah, itu nggak bisa kami registrasikan di website aplikasi itu. Sehingga begitu anak kami coba untuk meregistrasi terus berhasil menggunakan angka numeric-nya aja, tapi kemudian nggak bisa diedit, nggak bisa diperbaiki, sehingga nggak bisa dilakukan verifikasi. Nah, ini mungkin akan jadi kendala, Ibu. Karena kalau berdasarkan hasil pantauan saya di Kemdikdasmen, itu se-Indonesia ada 8.433 sekolah paket B yang harusnya berkesempatan sama untuk bisa bersaing dalam agenda penerimaan PPDB ini, Bu. Mungkin Ibu itu Baik, izin kami sudah coba untuk chat melalui WA ataupun ya, melalui email, cuman belum ada respon yang baik, menggembirakan bagi kami ya, untuk progres baik. kami lebih lanjut di prosesnya. Makasih Bu Ya, Vira. terima kasih Pak Valen. Ini informasi yang sangat penting Pak. Di sini ada tim juga ya, nanti mohon ini nanti dicatat ya Pak Valen ya. Masukan dari Pak Valen nanti kami akan koordinasikan dengan tim pengembang kami ya Pak, untuk memperbaiki dari sisi isian ya Pak untuk NPSN-nya ya. Karena untuk memastikan teman-teman yang dari paket B gitu yang program kesetaraan juga bisa mendaftar gitu Pak Valen. Terima kasih banyak Pak Valen atas masukannya. Insya Allah segera kami tindak lanjuti ya Pak. Jadi setelah pertemuan Alhamdulillah, ini terima akan kasih Bu kami Vera. sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Valen. Oke, sudah cukup jelas ya Pak Valen ya. Insya Allah nanti akan dibantu dari timnya Bu Vera ya. Oke. Ya, Ini ada lagi Terima pertanyaan, kasih Bu Vera. boleh kan ya Bu ya? Masih banyak banget nih pertanyaannya nih. Untuk Bu Nur Penny, apakah bersedia untuk raise hand Bu Nur Penny? Bu Nur Penny-nya tidak ada ya. Oke, saya bacakan saja yang ada di kolom komentar ya. Dari Ibu Dini, selamat siang, saya Dini sudah mencoba login ke sistem dan ketika di akhir untuk pilihan sekolah, apakah harus memasukkan prioritas lokasi sekolah atau hanya bisa memasukkan satu lokasi sekolah saja. Terus apabila tidak diterima di prioritas 1, apakah akan dipindahkan ke prioritas 2 sampai ke 4. Nah, terus ada lagi, jika sudah diterima tapi tidak jadi daftar ulang karena lokasinya tidak sesuai dengan sekolah prioritas 1, apakah akan ada konsekuensinya? Ini berarti nanti menjawabnya seperti yang tadi ya Bu ya, kalau sudah ada tes dan segala macam ya. Terus yang ketiga, apakah perlu dibuatkan surat keterangan dari sekolah asal? Nah, terus yang keempat, untuk siswa SMP yang mendapatkan KJP, apakah boleh daftar? Jika boleh, apa saja yang diperlukan? Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Ini kalau yang terkait yang pilihan, memang dibuatnya prioritas ya Bu. Ini kayak prioritas 1 sampai 4 gitu ya. Nah, nanti kalau anak Ibu misalnya, Alhamdulillah insya Allah nanti masuk sampai menjadi peserta didik baru. Tadi kan saya sampaikan, kami harus melakukan pendistribusian itu secara merata di 4 sekolah gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya mayoritas mau ke Beltim, berarti semuanya otomatis ke Beltim. Enggak juga gitu ya. Kita akan ngelihat juga distribusinya secara merata. Karena ini kan pasti anak-anak yang terseleksi dan menjadi peserta didik baru ini kan, saya yakin secara kognitif, secara kemampuan akademiknya kurang lebih sama gitu ya, di level yang kurang lebih sama gitu ya. Nah, sementara kita perlu memastikan diversifikasi atau keberagaman di masing-masing sekolah. Jadi kami menghindari juga nanti misalnya satu sekolah terlalu banyak suku tertentu gitu ya misalnya, atau terlalu banyak anak-anak dari kondisi ekonomi tertentu misalnya. Nah, ini kan kita tidak harapkan seperti itu ya, tapi bisa terdiferensiasi gitu, diversifikasi maksud saya, beda-beda gitu, beragam gitu ya masing-masing lokasinya.
Nah, jadi nanti memang pilihan pertama atau prioritas itu menjadi pertimbangan sih, pertimbangan awal gitu ya kita akan lihat. Lalu tadi juga dari komposisi laki-laki dan perempuan gitu ya. Nanti kalau kebanyakan perempuan nanti sebagian masa tidur di musola atau di masjidnya kan gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya. Atau kebanyakan cowoknya misalnya nanti tidur di lapangan bola. Lapangannya soalnya ada lapangan indoor sama outdoor ya kan, tapi tetap aja nggak mungkin ditaruh di situ ya. Jadi eh, tentu kita akan melihat aspek-aspek tadi ya dalam meratakan apa namanya siswanya. Karena secara standar mutu, standar pembelajaran itu kan memang kami jaga gitu ya agar sama di semua tempat, semuanya sekolah IB dan juga semua apa namanya fasilitas yang diterima anak sama gitu, nggak ada yang beda gitu ya, bahwa di Baltim bajunya beda sama yang di NTT nggak sama kok nanti seragamnya gitu ya, nggak beda-beda gitu ya. Jadi itu Bu, fasilitasnya akan diterima sama, jadi tidak perlu khawatir gitu ya kalau misalnya nanti dia misalnya prioritas satunya di Baltim tapi nanti ditempatkannya di SOE misalnya, atau dia prioritasnya di Kaltara tapi nanti ditempatkannya di lokasi lain gitu ya. Jadi tapi pasti kami mempertimbangkan juga misalnya kayak jarak tempuh anak dan lain-lain, dan maksudnya dari domisili asalnya. Nah, ini ada hal-hal yang nanti mungkin jadi perhatian dan pertimbangan kami ketika mendistribusikan anak di yang lulusan tadi di dalam sekolahnya. Seperti itu gambarannya Bu Dini ya. Nah, terus eh, surat keterangan dari sekolah asal nggak perlu Bu gitu ya. Jadi kan tadi udah NPSN ya gitu. Nanti kan di Dapodi ketahuan ya, akan langsung terverval ya. Benar nggak si A dengan NISN dan NPSN ini benar-benar murid di sorry di sekolah itu. Nah, itu pasti akan terverval di Dapodiknya gitu. Jadi fungsi ada 3 data awal itu tadi untuk diverval di dalam Dapodik seperti itu. Nah, untuk yang siswa penerima KJP boleh nanti dimasukkan saja nomor KJP-nya. Kan tadi saya sampaikan kita udah terhubung juga ya dengan database di Kemensos. Jadi nanti kami akan bisa melakukan verval juga dari Kemensos gitu ya. Jadi cukup nomor keanggotaannya saja nanti. Kan biasanya kalau ikut PIP atau apa itu kan ada nomor anggotanya gitu ya. Nah, itu nanti bisa diisikan seperti itu. Itu Mbak Febi. Mbak Popi. Panggil Mbak Febi apa Mbak Popi nih? Boleh Feby, boleh Popi. Oh, takut salah panggilannya. Oke, sebenarnya masih banyak nih Bu Fira ya pertanyaan-pertanyaan masuk, tapi karena kita keterbatasan waktu ya, jadi mungkin Iya, nanti betul. kumpulkan pertanyaannya, nanti dari tim Sidina akan ajukan ke Oke. timnya Bu Fira gitu ya, Sip, boleh? boleh, Mangga. Ya, insya Allah nanti kami akan bantu untuk menjawab pertanyaannya. Apalagi kalau misalnya memang ada kayak tadi yang Pak Valen tadi ya, yang menyampaikan itu menurut saya itu informasinya sangat penting karena lagi-lagi kami memastikan bahwa aksesibilitas itu terbuka. Nah, ini kan ya lagi-lagi ini kan kali pertama ya kita membuka seleksi PPDB ini sehingga pastinya perlu banyak penyempurnaan, dan yang tadi disampaikan Pak Valen misalnya itu sebuah informasi yang sangat penting yang insya Allah segera setelah sesi ini saya juga akan koordinasi dengan tim pengembang gitu ya, tim aplikasinya supaya nanti bisa difasilitasi. Mungkin nanti Pak Valen bisa tolong di chat room gitu ya, disampaikan contoh MPSN untuk apa program kesetaraan seperti apa gitu Pak Valen, supaya nanti bisa kami apa namanya fasilitasi untuk perbaikannya di sistem aplikasi sehingga nanti anak Bapak bisa daftar gitu ya. Mangga. Oke, jadi Izin Ibu, nanti akan bentar Ibu. Ya. Oh Ibu ya saya ini ya juga yang Ibu. sudah Bapak sampaikan ya. Iya, Oke, baik. iya Ibu Vira. Itu Ya, siap. kalau yang paket B itu Ya. huruf NPS, kode NPSN itu pakai huruf P. Iya. Oke, baik. Nah, P terus kemudian 7 digit angka. Sementara Ya. kalau SMP negeri itu saya lihat Aha. sudah 8 digit semua. Nah, Ya. kendalanya yang di aplikasi itu kita nggak bisa ngetikkan huruf di situ. Itu Ibu Mhm. Vira. Oke, siap-siap Bapak. Ini saya langsung forward ke ininya ya Pak, ke tim pengembangnya supaya langsung diperbaiki ya Pak. Terima kasih Pak Valen. Saya mau nanya masih bisa? sebentar Ibu, maaf ya. Sudah tidak bisa? Iya, nanti Ibu Penny mungkin masih bisa nggak Eh, Bu Fira ya? ini masalah prestasi. Saya lihat di kolom apa pertanyaan itu di komen banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana anak-anak yang belum terkurasi. Sedangkan bed 4 kan sudah tutup tuh. Yang bed 5 kan kita harus nunggu lagi bulan Maret, selesainya baru April. Jadi
alangkah baiknya kalau di di pendaftaran itu ada yang menyediakan upload manual sertifikat, tapi khusus untuk yang STEM aja, supaya kita soalnya kita hubungi sekolah juga operator juga kurang tanggap, jadinya untuk masalah SIMT itu kayaknya banyak yang prestasi anak-anak yang nggak bisa ke-upload gitu. Gitu Ibu Vira, terima kasih. Ya, baik Bu Penny. Sebetulnya kami sudah terus intensif dengan teman-teman di SIMTE ya, di Puspresnas Bu Penny ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, memang bahkan kami juga sudah sempat mengajukan ke Puspresnas, sempat mengusulkan gitu ya, kalau bisa ada batch khusus untuk sekolah Garuda ini gitu ya. Namun memang dari sisi Puspresnasnya belum bisa menyanggupi, mereka hanya bisa menyanggupi akan mengoptimalkan atau mendahulukan lah bisa dibilang gitu ya anak-anak yang kelas 9 jadi yang mengajukan kurasi tapi mereka adalah siswa kelas 9 atau yang sederajat di batch 1 sampai 4 itu yang akan mereka dahulukan untuk apa namanya diunggah ke SIMTE sehingga bisa kami tarik nanti datanya di aplikasi kami gitu ya aplikasi pendaftaran seperti itu Bu gitu ya jadi karena ini kan ada hal-hal yang di luar dari kewenangan kami juga gitu ya, tapi kami sudah berupaya untuk menyampaikan juga. Nah, terkait jadwal, kami tidak mungkin mengubah jadwal tes dan apa seleksi. Kenapa? Karena memang kami juga mempertimbangkan dan memastikan anak-anak yang mengikuti seleksi ini, kalau misalnya nanti kan yang kami akan rekrut itu kan maksimal 640 anak ya Bu. Kalau misalnya anak itu tidak masuk ke dalam 640 anak ini, kan mereka juga punya hak untuk sekolah lanjutan ya ke SMA. Nah, sementara jalur zonasi itu rata-rata kan akan dimulainya di bulan Mei ya, sekitar mungkin pertengahan April sampai Mei misalnya nanti udah mulai pendaftaran melalui zonasi. Nah, jangan sampai anak ini nanti jadi gagal sekolah gara-gara tadi ya karena masalah penjadwalan misalnya gitu Bu Penny. Jadi itu yang membuat untuk lini masa ini memang kami buat seperti ini gitu Bu Penny. Nah, mungkin nanti kami juga akan ingatkan kembali ya Bu ke SIMTE ya Bu apa ke Puspresnas ya untuk terkait kurasi ini karena kami cukup sering juga sih menghubungi Bu Elza dan tim gitu ya di Puspresnas untuk memastikan anak-anak yang kelas 9 khususnya dan yang sederajat yang mengajukan kurasi di bidang STEM gitu ya kurasi prestasi di bidang STEM agar segera bisa masuk ke dalam SIMTE sehingga bisa kami sinkronisasi ke sistem kami. Gitu Bu Penny. Jadi mungkin tetap coba diusulkan gitu ya Bu. Sambil paralel kami juga memang terus berkoordinasi supaya bisa datanya bisa segera terupdate gitu di SIMTE ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Penny ya. Makasih Bu Fira ya. Oke, jadi pokoknya ibu-ibu jangan khawatir. Misalnya tadi pertanyaannya memang belum sempat kami bacakan dan memang belum sempat dijawab. Silahkan chat aja nanti, apalagi yang untuk Sidina Community ya, boleh chat nanti misalnya di grup ibu penggerak atau di grup fasilitator, nanti chat aja, nanti akan kami sampaikan seperti itu. Terima kasih banyak Bu Fira atas waktunya, atas pemaparannya, dan saya juga kebetulan anak saya juga kelas 9 Bu, tapi ditawarin nih masih agak galau anaknya karena saya sendiri juga agak takut nih apa ya. Tenang. Insya Allah ini bukan sekolah militer, kalau nggak usah khawatir ya. Karena Iya, kemarin ada anak-anak yang nanya juga, kan nanti ini nggak di sana kayak ini nggak kayak di TN gitu-gitu. Enggak sih kita nggak kayak gitu kok, tenang aja enggak. oh ya Bu ya. Anaknya lagi ditawarin nih, saya bilangin, ayo Bang coba Bang, katanya, nggak takut ya, kita kan nggak bisa ya Bu ya, namanya yang dulu-dulu tuh ada ininya, mereka tetap gitu. Ya sudah, terima kasih banyak Bu Fira Iya, makasih dan banyak. semua tim dari Kemdik Saintek ya atas waktu dan pemaparannya. Semoga nanti sekolah Garuda ini jadi emang benar-benar jadi sekolah unggulan yang memang bisa Insya jadi apa ya, Indonesia tuh pendidikannya lebih maju. Kita kan mau menuju generasi emas ya 2045. Insya Allah bisa terwujud ya Bu Fira Insya ya. Allah. Insya Allah. Siap, makasih banyak Bu Popi. Ya, sama-sama Bu Fira. Oke. Untuk teman-teman Sidina Community, jangan lupa untuk isi link daftar hadir dan berbagi keseruan tentang webinar siang hari ini. Semua peserta nanti bisa bagikan keseruannya juga ya. Bisa di-tag, nanti udah ada di chat itu untuk tag-tagnya siapa saja. Terus di Sidina Community juga
yang sering bikin konten terpilih itu nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya. Jadi apapun kegiatan yang memang kalian share dan kalian bagikan di media sosial itu kan bisa dilihat sama masyarakat yang lebih luas. Nah, nanti yang lebih rajin, yang paling aktif itu akan mendapatkan kesempatan untuk dapat hadiah seperti itu. Oke, saya izin tutup ya Bu Fira ya. Terima kasih banyak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Popi, Mbak Leni, Mbak Susi, dan teman-teman semua dari Sidina. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Seluruh rangkaian kegiatan hari ini kita sudah selesaikan. Semoga sosialisasi hari ini memberikan pemahaman yang utuh serta membuka peluang seluas-luasnya bagi putra-putri ibu bapak untuk menjadi bagian dari Sekolah Unggul Garuda Tahun Baru 2026. Izin saya kasih pantun ya buat menutup acara kali ini. Garuda terbang tinggi perkasa, menembus langit penuh cahaya. Sekolah Unggul hadir membawa asa, mencetak generasi hebat Indonesia Jaya. Oke, saya Febriana Ranu, boleh dipanggil Febi, boleh dipanggil Popi. Undur diri, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf tadi ada kendala sinyal segala macam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Popi, Mbak Penny, semuanya, Mbak Leni, Bu Susi, semuanya terima kasih ya. Saya izin pamit. Terima kasih.